Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, marilah kegiatan pembelajaran ini kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang gaya. Apa itu gaya? Nah, gaya itu dalam bahasa Inggris disebut dengan force atau dilambangkan dengan F. Perbedaan gaya dengan gerak. Kalau gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Jadi gerak itu dipengaruhi oleh gaya. Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak. Nah, satuan standar untuk gaya itu adalah Newton, dilambangkan dengan huruf N. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur gaya disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Macam-macam gaya. Gaya terbagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh atau tidak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dengan melalui sentuhan pada permukaan benda tersebut. Kalau gaya tak sentuh atau gaya tidak sentuh adalah gaya yang bekerja tanpa benda tersebut disentuh. Jadi bisa bekerja tanpa sentuhan atau disentuh. Nah, di sini ada beberapa macam gaya otot. Yang pertama adalah saat kita melakukan gerakan push up atau olahraga yang lain. Itu kita menggunakan gaya otot. Saat kita mengangkat benda berat, mendorong atau menarik gerobak, kegiatan saat membajak sawah dengan menggunakan sapi, mendorong mobil saat mogok, dan juga menarik kuda dengan gerobak. Ini semua gaya-gaya yang disebabkan oleh gaya otot, yaitu gaya sentuh ya. Nah, kemudian ada olahraga panahan. Gaya yang bekerja pada olahraga panahan adalah gaya pegas, yaitu saat kita menarik atau melontarkan busur, menarik busurnya, kemudian melontarkan anak panahnya. Nah, di situ terjadi gaya pegas. Kemudian saat kita menarik busurnya itu terjadi gaya otot, ya, bisa dilihat di sini ya, gaya otot tangan. Dan juga saat busurnya sudah meluncur dan jatuh ke dalam tanah, itu terjadi namanya gaya gravitasi. Kemudian ada juga gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya gesekan antara dua benda. Yaitu di sini saat gesekan antara ban motor dengan aspal. Kemudian ada gaya gesekan yang terjadi antara sepatu dengan lantai. Dan juga gesekan antara kain pel dengan lantai. Nah, di sini ada 3 jenis gaya tidak sentuh, yaitu yang pertama ada gaya listrik, gaya yang timbul karena adanya muatan listrik. Kemudian ada gaya gravitasi yang berasal dari pusat bumi. Kemudian ada juga gaya magnet, gaya yang berasal dari kutub magnet berupa tarikan dan tolakan. Kemudian kita belajar tentang resultan gaya. Resultan gaya itu adalah jumlah gaya yang dilakukan. Jadi jumlah gaya itu namanya resultan gaya atau lambangnya R. Atau kita juga sebut dengan sigma F. F itu tadi kan lambang untuk gaya. Jadi jumlah dari gaya. Gaya itu ada yang searah dan juga ada yang berlawanan arah. Kalau kita jumlahkan ya berapa gayanya. Nah itu kalau searah maka nanti gaya pertama ditambah dengan gaya kedua, F1 ditambah F2. Kalau gayanya berlawanan arah, maka dikurang. Misalkan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, maka nanti yang ke kanan dikurang yang ke kiri. Jadi F1 dikurang F2. Gaya pertama, gaya kedua, dan resultan gaya. Resultan gaya itu adalah jumlah gaya ya. Nah, kita belajar juga tentang hukum Newton. Ada 3 hukum Newton. Hukum Newton 1 itu berbunyi jikalau resultan gaya yang bekerja pada benda itu nilainya 0, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam. Atau disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Hukum kedua Newton adalah jikalau terdapat resultan gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut akan mengalami percepatan. Maka
resultan gaya atau sigma F-nya adalah M dikali A. M-nya itu adalah massa, A-nya itu adalah percepatan. Dan hukum ketiga Newton adalah jikalau gaya aksi yang bekerja pada benda satu ke benda dua, maka akan terdapat gaya reaksi yang bekerja oleh benda dua ke benda satu dengan besar sama seperti arah berlawanan. Jadi gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi F aksi sama dengan F reaksi. Itu hukum Newton ketiga. Nah, ini adalah rumus untuk gaya. Jadi hukum Newton 1 itu adalah sigma F sama dengan 0. Jadi tadi hukumnya itu disebut juga dengan hukum kelembaban atau hukum inersia. Jadi benda yang keadaan diam, maka dia akan diam. Dan maka kalau benda yang bergerak, maka dia akan bergerak dengan tetap. Hukum kedua Newton itu M dikali A, massa benda dikali dengan percepatan. Kalau hukum tiga Newton adalah F aksi sama dengan F reaksi. Nah, di sini ada cara untuk menghitung berapa sigma F atau resultan gaya. Di sini ada gaya pertama itu ke arah kiri ya, kiri dari Ibu, kiri itu 40. Terus gaya keduanya itu ada 26 Newton dan kemudian gaya ketiganya ada 14 Newton. Jadi caranya gimana? Jadi kalau yang searah kita tambah, nanti yang berlawanan arah kita kurang. Nah, berarti yang searah yang mana? F2 dengan F3. Maka 26 ditambah 14. Baru nanti dikurang dengan yang ke kiri atau yang berlawanan arah. Jadi 26 ditambah 14 itu adalah 40. Dikurang 40 hasilnya 0. Maka ini berlaku hukum Newton 1, yaitu sigma F sama dengan 0. Maka batu tidak akan bergerak sesuai dengan hukum kelembaban atau benda yang diam maka akan tetap diam. Nah, ini cobalah satu soal ya. Hitunglah berapa resultan gaya pada gambar. Di sini ada F1, nanti kamu boleh tentuin sendiri nggak apa-apa. Yang ini F1, F1-nya itu 25 Newton, F2-nya 20 Newton, kemudian F3-nya 50 Newton. Berapakah resultan gayanya? Baiklah, selamat mengerjakan. Nanti dikirim ke WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.